Kesultanan Gorontalo yang mulanya disebut juga sebagai Kerajaan Gorontalo yang merupakan salah satu kerajaan tertua di semenanjung utara Pulau Sulawesi dan paling berpengaruh di seantero kawasan Teluk Tomini, Indonesia. Kerajaan ini terletak di bagian tengah dari lengan utara Pulau Sulawesi dan diapit oleh dua perairan strategis, yaitu Teluk Gorontalo di selatan dan Laut Sulawesi di utara. Kesultanan Gorontalo menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan paling berpengaruh di wilayah Teluk Tomini, Tomini Boch atau lingkungan Tomini, hingga beberapa wilayah di utara dan tengah Pulau Sulawesi. Kerajaan Gorontalo kemudian berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Amai yang kemudian berganti menjadi Sultan. Sultan Amai yang bergelar Taolongia Lopo Isilamu atau Raja yang mengislamkan negeri merupakan Olongia atau Raja pertama dari kerajaan Gorontalo yang menganut agama Islam. Kedudukan ibu kota Kesultanan Gorontalo mulanya berada di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga Sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Kemudian pada tahun 1024 Hijriah, ibu kota Kesultanan Gorontalo dipindahkan ke Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungini. Lokasi ibu kota Kesultanan Gorontalo yang terakhir terletak di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Adapun struktur pemerintahan Kesultanan Gorontalo terdiri atas 3 lembaga yang disebut Buatulo Toulongo yang dimaknai sebagai 3 serangkaian adat yang menyatu. Buatulo Toulongo terdiri dari Buatulo Bubato, lembaga pemerintahan, Buatulo Saraa, lembaga keagamaan, Buatulo Bala, lembaga pertahanan dan keamanan. Masing-masing perwakilan Buatulo tersebut akan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Buatulo Bantayo yang dikepalai oleh seorang bate. Selain itu, Buatulo Bantayo juga bertugas menciptakan peraturan-peraturan adat dan garis-garis besar tujuan kerajaan atau kesultanan. Kesultanan Gorontalo memiliki wilayah kedaulatan yang berbatasan dengan Kerajaan Limboto, Kerajaan Suwawa, dan Kerajaan Bolango. Meskipun begitu, pengaruh kekuasaan kerajaan ini meluas hingga melintas batas-batas kerajaan tersebut hingga ke wilayah perairan Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo. Adapun wilayah kerajaan Gorontalo saat ini berada di wilayah kota Gorontalo, serta sebagian kecil berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Menurut manuskrip sejarah Gorontalo, cikal bakal kerajaan Gorontalo bermula pertama kali dari sebuah kerajaan kecil atau linula bernama Kerajaan Hulun Talangi yang diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1300. Dalam catatan Ertaco 1956, saat itu Kerajaan Hulun Talangi telah dipimpin oleh Raja Humanglanggi. Di kemudian hari, Raja Humanglanggi memiliki seorang anak bernama Ilahudu yang kemudian merangkul dan mempersatukan 17 kerajaan kecil di lereng atau kaki gunung. 17 kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian membentuk Kerajaan Gorontalo yang pengaruhnya menjadi lebih besar dan meluas di beberapa wilayah di Teluk Tomini. Selain itu, Kerajaan Gorontalo sejak dahulu telah mengenal kedudukan raja perempuan atau ratu sebagai pemimpin kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu masyarakat Gorontalo telah mengenal kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan kerajaan. Adapun perserikatan 17 kerajaan kecil atau linula yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kerajaan Gorontalo adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Hunginaa, rajanya Lihawa. Yang kedua, Kerajaan Lupoyo, rajanya Pai. Yang ketiga,
kerajaan Bilingata, rajanya Lowu. Yang keempat, kerajaan Wuwabu, rajanya Wahumolongo. Yang kelima, kerajaan Biawu, rajanya Wolango Huladu. Yang keenam, kerajaan Padengo, rajanya Palanggo. Yang ketujuh, kerajaan Huangbotu Oloala, rajanya Dawangi. Yang kedelapan, kerajaan Tapa, rajanya Deyi Holiyoda. Yang kesembilan, kerajaan Lawonu, rajanya Bongohulawa, seorang perempuan. Yang kesepuluh, kerajaan Toto, rajanya Tilopalani, seorang perempuan. Yang kesebelas, kerajaan Dumati, rajanya Buata. Yang kedua belas, kerajaan Ilotidea, rajanya Tamau. Yang ketiga belas, kerajaan Pantungo, rajanya Ngobuto. Yang keempat belas, kerajaan Panggulo, rajanya Hungielo. Yang kelima belas, kerajaan Huangbotu Oloyihi, rajanya Lealini. Yang keenam belas, kerajaan Tambo, rajanya Dayilombuto, seorang perempuan. Yang ketujuh belas, kerajaan Hulontalangi, rajanya Ilahudu. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, selain Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Bone. Penyebaran agama Islam di Gorontalo diperkirakan bermula sejak abad ke-16 antara tahun 1501 sampai 1600. Ditandai dengan Islamnya salah satu raja Gorontalo yang bernama Amai. Raja Amai kemudian mengganti sebutan raja menjadi sultan, sehingga namanya dikenang luas sebagai Sultan Amai dari Kesultanan Gorontalo. Salah satu referensi masuknya Islam di Gorontalo berasal dari penjelasan Profesor Ibrahim Polontalo, di mana perkawinan antara Orangnya Amai atau Raja Amai dengan Putri Owutongo dari Kerajaan Palasa. Agama Islam yang dianut oleh Kerajaan Palasa, Ogomonjolo atau Kumonjolo, berasal dari hubungan pertalian darah kerajaan tersebut dengan para raja dari Kesultanan Ternate. Dalam perkawinan tersebut, Raja Amai dan para pengikutnya dipersyaratkan untuk memeluk agama Islam dan Al-Quran sebagai sumber utama tatanan kehidupan dan adat istiadat masyarakat Gorontalo. Setelah lamaran diterima, maka Raja Amai yang kemudian bergelar Sultan Amai kembali ke Gorontalo bersama istrinya, Putri Owutango, serta didampingi 8 raja-raja kecil, Olongnya Walu Lonto Otolopa, yaitu Raja Tamalate, Raja Lembo, Raja Siendeng, Raja Hulangato, Raja Sudian, Raja Sipayo, Raja Siginti, dan Raja Bunuyo. Para raja ini yang di kemudian hari membantu Sultan Amai dalam membimbing dan merancang adat istiadat yang berpedomankan pada agama Islam. Pada era kolonial Belanda, Kerajaan Gorontalo sendiri memiliki banyak nama yang disebutkan dalam berbagai literatur sejarah, termasuk dalam surat menyurat antara Belanda dan para raja Gorontalo saat itu. Nama lain dari Kerajaan Gorontalo yang banyak ditemukan dalam berbagai sumber referensi ilmiah dan media cetak tahun 1800-an diantaranya adalah Guenong Talo, Guenong Telo, dan Holontalo. Dalam catatan sejarah, asal-usul nama Gorontalo sendiri memiliki banyak versi. Namun asal-usul nama Gorontalo yang paling sesuai dengan fakta sejarah adalah berasal dari kata Huidu Totolu atau 3 gunung, yang kemudian oleh berbagai literatur era kolonial diserap menjadi Guenong Talo atau Guenong Telo. Penjelasan sejarah ini ditegaskan secara lugas oleh Profesor Yusuf Sarip Badudu dalam buku Morfologi Bahasa Gorontalo pada tahun 1982. Dalam bukunya tersebut, Profesor Badudu menjelaskan bahwa 3 gunung yang menjadi asal-usul nama Gorontalo merujuk pada Gunung Telonggabila, Gunung Malenggalila, dan gunung ketiga yang tidak bernama.
Tiga gunung inilah yang kemudian dalam bahasa Gorontalo disebut sebagai Huido Totolu, yang kemudian diserap menjadi Hulontalo atau Genontalo, sehingga akhirnya dikenal sebagai Gorontalo seperti sekarang ini. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Kesultanan Gorontalo. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.